Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Manopo dari Prodi Sistem Informasi, kelas karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari tugas 1 dan kemudian saya akan menjelaskan analisa dari tugas tersebut. Jadi di sini saya sudah membuat resume dari kedua buah jurnal internasional yang berkaitan dengan pemanfaatan ERP dalam konteks industri 5.0 dan society 5.0. Jadi di sini saya memakai dua jurnal. Satu jurnal berjudul Rethinking Innovation Talk Industry and Society 5.0 Paradigma, A Multi-Level Approach for Management and Policy Making, penulis oleh Elias G. Karayanis, Basak Akil, Sibusio Sibisi, dengan sumber Emerald Insight. Dalam artikel ini membahas konsep industri 5.0 dan masyarakat 5.0 sebagai paradigma baru yang menggabungkan teknologi cerdas dengan fokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Industri 5.0 ini menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien dan adaptif. Masyarakat 5.0 ini bertujuan untuk menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyelesaikan masalah sosial. Penulis sendiri mengusulkan pendekatan multilevel untuk manajemen dan pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan interaksi kompleks antara teknologi, ekonomi, dan aspek sosial. Adapun kelebihan dari artikel ini ialah menawarkan pandangan holistik tentang bagaimana teknologi cerdas dapat digunakan untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga adanya pendekatan multilevel yang diusulkan relevan untuk pengembangan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Adapun kekurangan dari artikel ini ialah penelitian ini yang dijelaskan dalam artikel ini tuh bersikap konseptual dan kurang menyediakan studi kasus konkret untuk mendukung argumennya. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Industry 5.0 Towards a Sustainable, Human-Centric, and Resilient European Industry. Penulis oleh European Commission, sumber European Commission Report. Dalam jurnal ini menjelaskan visi industri 5.0 sebagai kelanjutan dari industri 4.0. Dengan fokus pada keberlanjutan, pendekatan berpusat pada manusia dan ketahanan. Industri 5.0 ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produk sampai mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Jurnal ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara teknologi dan manusia untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan memperbaiki kondisi kerja. Adapun kelebihan dari jurnal ini ialah memberikan panduan praktis dan visi yang jelas tentang bagaimana industri dapat berkembang menuju keberlanjutan dan fokus pada kesejahteraan manusia. Pendekatannya yang berpusat pada manusia dan ramah lingkungan membuatnya relevan bagi kebijakan industri masa depan. Adapun kekurangannya yaitu mungkin terlalu fokus pada konteks Eropa dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan tantangan global yang mungkin dihadapi oleh negara-negara di luar Eropa. Kemudian di sini ada analisa studi kasusnya. Studi kasus saya yaitu pengembangan sistem ERP cerdas dalam industri 5.0 dan masyarakat 5.0. Adapun latar belakangnya, dalam konteks industri 5.0 dan masyarakat 5.0 ini, pengembangan sistem ERP atau Enterprise Research Planning yang cerdas dan berpusat pada manusia menjadi krusial. ERP tradisional seringkali tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan industri yang dinamis dan kebutuhan pekerja yang beragam. Oleh karena itu, diperlukanlah sistem ERP cerdas untuk bisa beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan industri yang dinamis. Adapun pengembangan dari sistem ERP ini yaitu adanya fitur integrasi AI dan machine learning,
Sistem ERP yang cerdas menggunakan AI untuk analisis prediktif dan adaptasi otomatis, memungkinkan efisiensi operasional yang lebih tinggi dan pengurangan kesalahan manusia. Yang kedua yaitu ada IoT dan Big Data. Penggunaan sensor IoT untuk pemantauan real-time dan Big Data analisis untuk analisis mendalam membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, fokus pada kesejahteraan rakyat. Sistem ini dilengkapi fitur pemantauan kesehatan pekerja dan antar muka pengguna yang ramah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan bekerja. Yang keempat, ada keberlanjutan dan efisiensi negeri. Energi, implementasi manajemen energi yang cerdas untuk mengurangi konsumsi energi dan jejak karbonnya. Terus yang kelima ada kolaborasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi IR atau VR untuk pelatihan dan simulasi, serta platform kolaborasi untuk meningkatkan komunikasi antar tim. Adapun kesimpulan dari analisa studi kasus ini ialah sistem ERP yang cerdas berpusat pada manusia dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi industri dan kesejahteraan pekerja dalam konteks industri 5.0 dan masyarakat 5.0. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan fitur-fitur baru dan mengeksplorasi aplikasi lain dari sistem ini. Dengan menggunakan pendekatan dari kedua jurnal tersebut, pengembangan sistem ERP dalam konteks industri 5.0 dan masyarakat 5.0 dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi industri dan masyarakat serta membantu dalam mencapai tujuan keberlanjutan kesejahteraan manusia. Oke, demikian penjelasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.